Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Baik teman-teman semua, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Kaharuddin dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir dari Institut Agama Islam Negeri Kendari atau biasa disebut IAIN Kendari. Baik teman-teman semua, di sini saya akan mempresentasikan daripada tugas mata kuliah saya, yakni mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau PPKN. Baik teman-teman semua, adapun materi yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yakni negara dan agama. Sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Putri Nabila, kemudian Kaharuddin diri saya sendiri, dan yang ketiga Alam Fadlur. Baik teman-teman semua, pada bab pendahuluan saya akan menjelaskan bahwasanya negara adalah entitas politik yang memiliki kekuasaan untuk mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat dalam wilayah tertentu. Sedangkan agama adalah sistem kepercayaan yang melibatkan keyakinan terhadap kekuatan supranatural, ritual, dan moralitas. Hubungan antara negara dan agama dapat sangat bervariasi di seluruh dunia. Di beberapa negara, agama mempengaruhi hukum dan kebijakan publik secara langsung. Sementara di negara lain, prinsip sekularisme menjamin pemisahan antara agama dan pemerintah. Baik teman-teman semua, kita akan melangkah pada pembahasan pertama pada poin A, yakni konsep dasar negara. Pada konsep dasar negara, kita akan membahas 3 poin. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga, ketuhanan yang Maha Esa. Baik teman-teman semua, sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang kedaulatan rakyat. Jadi, konsep kedaulatan rakyat ini menegaskan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan rakyat memiliki hak untuk menentukan nasibnya sendiri melalui mekanisme demokrasi. Kedaulatan rakyat mendorong pemerintahan untuk memprioritaskan kepentingan rakyat dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, mengawasi kinerja pemerintah, dan menuntut pertanggungjawaban atas kebijakan yang diambil. Kedaulatan rakyat juga menjamin bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah sejalan dengan aspirasi dan kebutuhan rakyat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka. Kemudian kita melangkah pada poin kedua, yakni persatuan dan kesatuan. Baik teman-teman semua, konsep persatuan dan kesatuan ini menekankan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mencapai tujuan bersama, dan semua warga negara harus memiliki rasa bangga dan tanah airnya, serta rasa nasionalisme dan patriotisme harus ditanamkan dalam setiap individu agar tercipta persatuan dan kesatuan yang kuat. Persatuan dan kesatuan merupakan salah satu konsep dasar negara yang sangat penting bagi Indonesia. Negara kita terdiri dari berbagai suku, budaya, dan agama, sehingga persatuan dan kesatuan menjadi kunci untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa. Berikut adalah penjelasan konkret mengapa persatuan dan kesatuan sangat penting dalam konsep dasar negara, yakni ada namanya menjamin keutuhan dan kedaulatan bangsa. Persatuan dan kesatuan menjadi fondasi utama bagi keutamaan dan kedaulatan, bagi keutuhan dan kedaulatan bangsa.
tanpa persatuan dan kesatuan, Indonesia rentan terhadap perpecahan dan ancaman dari pihak luar. Dengan bersatu, kita dapat menghadapi berbagai tantangan. Dengan bersatu, kita dapat menghadapi berbagai tantangan dan mempertahankan kedaulatan negara dari berbagai macam ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kemudian kita akan membahas tentang poin yang ketiga, ketuhanan yang Maha Esa. Konsep ini menekankan pentingnya nilai-nilai agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara harus mengakui keberadaan Tuhan dan menghargai kebebasan beragama bagi seluruh warga negara. Karena nilai-nilai agama diharapkan dapat menjadi inspirasi dan motivasi bagi warga negara dalam membangun bangsa yang berakhlak mulia. Ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama merupakan konsep dasar negara yang sangat penting bagi Indonesia. Konsep ini tidak hanya menunjuk pada keyakinan akan Tuhan, tetapi memiliki implikasi yang luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun beberapa penjelasan konkret mengapa ketuhanan yang Maha Esa sangat penting dalam konsep dasar negara, yaitu salah satunya sebagai landasan moral dan etika bangsa. Ketuhanan yang Maha Esa menjadi landasan moral dan etika bangsa Indonesia. Konsep ini mengajarkan nilai-nilai luhur seperti kejujuran, keadilan, kasih sayang, dan toleransi. Nilai-nilai ini menjadi pedoman bagi warga negara dalam berinteraksi satu sama lain, membangun masyarakat yang harmonis, serta menjalankan pemerintahan yang adil dan berakhlak mulia. Baik teman-teman semua, jadi itulah konsep dasar negara. Ada 3 poin, yang pertama kedaulatan rakyat, persatuan dan kesatuan, dan ketuhanan yang Maha Esa. Baik, kita akan melangkah pada pembahasan yang kedua, bagian poin B, yaitu tentang teori tentang terbentuknya negara. Jadi ada yang namanya teori evolusi, teori kekuatan, dan teori ekonomi. Baik, teori evolusi maksudnya adalah negara berevolusi secara bertahap dari bentuk-bentuk organisasi sosial yang lebih sederhana. Mula-mula masyarakat primitif hidup dalam kelompok-kelompok kecil. Seiring waktu, kelompok-kelompok ini tumbuh dan menjadi lebih kompleks, memunculkan lembaga-lembaga sosial seperti keluarga, suku, dan akhirnya menjadi negara. Nah, sekarang kita akan membahas tentang teori kekuatan. Jadi, teori kekuatan ini, negara itu muncul melalui penggunaan kekuatan fisik. Seorang individu atau kelompok lebih kuat menguasai wilayah dan penduduknya, memaksakan aturan dan hukum mereka. Contohnya, penaklukan militer, revolusi, atau pemberontakan dapat menghasilkan pembentukan negara baru. Kemudian kita akan membahas tentang teori ekonomi. Negara muncul sebagai hasil dari perkembangan ekonomi, perkembangan perdagangan, industri, dan kapitalisme. Dan kapitalisme mendorong munculnya kebutuhan untuk mengatur dan melindungi aktivitas ekonomi. Contohnya, sistem pajak, undang-undang perdagangan, dan lembaga keuangan muncul untuk mengatur dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Baik teman-teman semua, itulah penjelasan tentang teori tentang terbentuknya negara. Ada 3 poin, yang pertama teori evolusi, teori kekuatan, dan teori ekonomi. Sekarang kita akan melangkah pada poin C, yakni bentuk-bentuk negara. Jadi bentuk-bentuk negara itu berdasarkan pembagian kekuasaan ada 2 sistem. Yang pertama sistem monarki dan kedua republik. Sistem monarki itu sendiri terdapat 2 bentuk, yakni monarki absolut dan monarki konstitusional. Begitu juga dengan republik, terbagi menjadi 2 bentuk, yaitu republik parlementer dan republik presidensial. Baik teman-teman, sebelumnya saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan monarki. Yang dimaksud dengan monarki adalah penguasa negara adalah seorang raja atau ratu yang memegang kekuasaan tertinggi. Jadi, kekuasaan tertinggi dipegang oleh raja dan ratu. Kemudian dari sistem monarki terdapat 2 bentuk. Yang pertama monarki absolut dan monarki konstitusional. Jadi saya akan menjelaskan tentang apa itu monarki absolut dan apa itu monarki konstitusional. Baik teman-teman, jadi monarki absolut, raja atau ratu memiliki kekuasaan mutlak dan tidak dibatasi oleh konstitusi. Jadi intinya itu, raja maupun ratu memiliki kekuasaan mutlak
dan tidak dibatasi oleh konstitusi. Jadi monarki absolut memiliki kekuasaan penuh atas negara tanpa batasan dari konstitusi atau parlemen. Mereka dapat membuat hukum, mengangkat pejabat, dan memimpin militer tanpa harus bertanggung jawab kepada siapapun. Contohnya Arab Saudi, Brunei Darussalam. Kemudian monarki konstitusional. Kekuasaan raja atau ratu dibatasi oleh konstitusi dan parlemen. Monarki konstitusional memiliki kekuasaan yang dibatasi oleh konstitusi dan parlemen. Mereka biasanya berperang sebagai kepala negara, tetapi kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri dan kabinet yang dipilih oleh parlemen. Contohnya Inggris Raya, Jepang, Thailand. Baik teman-teman semua, kita sekarang akan beralih pada pembahasan tentang republik. Jadi yang dimaksud oleh republik adalah kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan oleh lembaga-lembaga yang dipilih oleh rakyat. Kemudian republik terdapat dua bentuk, yaitu republik parlementer. Biasanya kepala negara, presiden dipilih oleh parlemen atau yang memiliki peran seremonial dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah yang dipilih rakyat. Kemudian republik presidensial, presiden dipilih langsung oleh rakyat dan memegang kekuasaan eksekutif yang terpisah dari legislatif. Baik, itulah pembahasan tentang bentuk-bentuk negara. Sekarang kita akan lanjut pada slide ke-7, yaitu pembahasan tentang hubungan antara agama dan negara. Yaitu pertama ada namanya teokrasi. Jadi agama memainkan peran dominan dalam pemerintahan, hukum dan kebijakan negara didasarkan pada ajaran agama, dan pemimpin agama memiliki otoritas politik yang signifikan. Nah, contohnya itu adalah seperti negara Arab Saudi, Iran, dan Vatikan. Kemudian yang kedua, sekularisme. Sekularisme memisahkan agama dari negara. Negara tidak didasarkan pada agama tertentu dan warga negara bebas untuk mempraktikkan agama mereka tanpa campur tangan negara. Contohnya adalah negara Prancis, Amerika Serikat, dan Jepang. Kemudian simbiosis mutualisme. Model ini mengakui peran agama dalam masyarakat dan negara, tetapi tidak menjadikan agama sebagai dasar hukum atau kebijakan negara. Negara memberikan kebebasan beragama, sementara agama dapat berperan dalam nilai-nilai sosial. Contohnya Indonesia yang memiliki multikultural dan mengakui 6 agama resmi. Jadi teman-teman, itu semua tentang pembahasan hubungan antara agama dan negara. Ada teori teokrasi, ada sekularisme, dan simbiosis mutualisme. Baik, kesimpulan. Jadi kesimpulan daripada pembahasan materi saya yaitu hubungan negara dan agama adalah isu kompleks yang membutuhkan pemahaman bijaksana. Model hubungan yang ideal akan mempertimbangkan nilai-nilai agama dan kebebasan beragama serta menjaga stabilitas sosial dan keamanan. Penting untuk terus mendorong dialog dan pemahaman antara agama untuk membangun masyarakat yang harmonis dan toleran. Jadi itulah pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya presentasikan dapat teman-teman pahami secara menyeluruh, dan apa yang saya sampaikan dapat teman-teman implikasikan dalam kehidupan teman sehari-hari. Baik, apabila ada kata yang salah, itu datangnya dari diri saya sendiri dan benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.